Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Yen Purnamasari dari kelompok 6 akan membahas mengenai sistem imun. Yang saya sendiri akan membahas mengenai sistem imun pada ikan. Sistem imun adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh tubuh untuk mempertahankan atau melindungi dari zat berbahaya yang berasal dari lingkungan hidup. Pada ikan itu sendiri, sistem imun dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada sistem kekebalan non-spesifik dan sistem kekebalan spesifik. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai sistem kekebalan non-spesifik. Sistem kekebalan non-spesifik itu sendiri adalah suatu pertahanan yang bersifat alami atau yang disebut dengan imunitas bawaan. Nah, sistem pertahanan non-spesifik ini ada dua, yaitu pertahanan fisik dan pertahanan humoral. Nah, pertahanan fisik itu sendiri mencakup sisik kulit dan mukus. Sistem pertahanan humoral mencakup 7 senyawa, yaitu ada lisosim, kemudian interferon, laktoferon, dan transferon. Kemudian ada komplement, kemudian ada protein antimikrobial, kemudian ada fibronektin, dan yang terakhir ada interleukin. Baiklah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pertahanan fisik itu berupa kulit, sisik, dan mukus. Nah, kulit dan sisik merupakan pelindung fisik yang digunakan untuk melindungi tubuh si ikan, dan peranannya sangat penting bagi osmolaritas tubuh. Apabila sisik atau kulit terluka atau rusak, akan mengakibatkan patogen mudah menginfeksi inang. Sedangkan mukus memiliki kemampuan untuk menghambat mikroorganisme yang terdapat pada kulit, insang, dan mukosa. Nah, mukus ini mengandung imunoglobulin atau IgM yang bersifat alami. Nah, imunoglobulin itu sendiri adalah antibodi yang dapat menghancurkan patogen yang menyerang tubuh. Selanjutnya, pada pertahanan humoral terdapat 7 senyawa yang masing-masing memiliki fungsinya. Yang pertama ada lisosim. Lisosim itu berasal dari leukosit yang berfungsi untuk menyerang bakteri dan membuatnya terlarut. Kemudian yang kedua ada interferon. Nah, interferon itu berasal dari limfosit yang berfungsi untuk pertahanan terhadap infeksi virus. Kemudian yang ketiga ada laktoferin dan transferin, itu berasal dari sekresi tubuh, berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Kemudian yang keempat ada komplement yang dihasilkan oleh serum yang berfungsi untuk membunuh atau melisiskan sel bakteri serta berperan dalam proses inflamasi. Kemudian yang kelima ada protein antimikrobial yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Kemudian yang keenam ada fibronektin, ini berasal dari serum, dan mukus berfungsi untuk opsonisasi. Kemudian yang ketujuh ada interleukin yang dihasilkan oleh makrofag dan limfosit, berfungsi untuk aktivasi sel imun. Selanjutnya, sistem kekebalan spesifik pada ikan, yaitu respon imun yang sangat tergantung pada frekuensi kontak induk dengan antigen tertentu sebelumnya. Ada sistem kekebalan spesifik, terdapat organ-organ penting yang digunakan. Yang pertama ada talamus, kemudian yang kedua ada ginjal, kemudian yang ketiga ada limfa, dan yang terakhir ada hati. Talamus berfungsi untuk mengembangkan limfosite, kemudian ginjal. Nah, pada bagian depan ginjal itu berfungsi untuk sistem imun, kemudian bagian belakang itu berfungsi untuk urin, kemudian ada limfa. Nah, limfa ini berfungsi untuk pembentukan darah, di mana mengandung limfosit dan makrofag. Kemudian yang terakhir ada hati. Hati ini berfungsi untuk pembentukan resistensi. Faktor yang mempengaruhi kekebalan tubuh ikan, yang pertama ada genetika. Nah, pada setiap ikan
memiliki tingkat dan jenis kekebalan yang berbeda-beda dengan ikan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu dipengaruhi oleh suhu, musim, dan cahaya. Kemudian ada faktor stres. Nah, faktor stres ini biasanya dipengaruhi oleh kualitas air dan polusi. Kemudian ada nutrisi berupa ketersediaan pakan. Dan yang terakhir ada patogen.